kabar semua? Saat ini saya berada di kawasan makam Chatling di Syamtali Rabayu, Kabupaten Aceh Utara. Chatling ini merupakan salah satu makam Sultan Aceh ternama di Provinsi Aceh sendiri pada masa jajahan Belanda tempo dulu. Jadi kegiatan ini dibuat langsung oleh Tarbiyah Islamiyah. Mereka sebelum menuju ke lokasi makam ini terlebih dahulu melakukan konvoi di kawasan Balai Tarbiyah kawasan Kandang Muara II, Kota Lok Sumawe. Ini dia liputan. Islamiyah Mazhab Syafi'i berserta doa bersama jamaah Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i di makam pahlawan nasional Abdul Jalil dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia Raya ke-74. Tunku Abdul Jalil adalah satu-satunya ulama di Nusantara yang melawan penjajahan Belanda, dan beliau gugur syahid dalam medan pertempuran melawan penjajahan Jepang. Dan beliau salah satunya ulama Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i, dan banyak lagi ulama-ulama Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan ada pula ulama-ulama Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, yaitu Abu Hasan Kurungkale. Karena Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa Tunku Saleh, Sultan Mangku Saleh, dan Tunku Syekh Kuala, Syekh Al-Qasri, dan Tunku Jakmala, ketua ulama di Sami Makkah pada Iskandar Muda ke-9. Tuan Jakmala, ketua ulama di Sami Makkah pada wali masa kerajaan Iskandar Muda yang ke-9, Sultan Malaysia. Oleh karena itu, Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i sangatlah berperan dan berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga dalam butir Pancasila, yaitu butir ke-1 dan ke-2, terkandung makna Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i. Terkandung, jadi yakni ketuhanan Maha Esa. Terkandung dalam ketuhanan Maha Esa itu ada sifat-sifat Allah Taala dalam ilmu Mazhab Syafi'i, wujud, qidam, baqa sampai 20. Ya, dalam butir kedua, kemanusiaan adil dan beradab, terkandung ilmu syarah, ilmu fiqh, dan ilmu akhlak, ilmu moral, ya, ada dalam Pancasila. Sedangkan dalam ke-1 dan ke-2 terkandung makna Tarbiyah Islamiyah. Sekali lagi. Nah, ini ya. Kenapa kita memilih makam Tunku Abdul Jalil dalam rangka doa bersama? Karena beliau seorang pahlawan untuk melawan penjajah di Nusantara.